Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Daihatsu Sirion. Mobil kali ini dengan kondisi yang cukup terawat karena mobil ini juga tidak terlalu parah kondisinya. Next, sekarang kita lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangannya juga akan kita turunkan untuk dibersihkan. Setelah kita turunkan, terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak yang berada di kolong kaki-kaki mobil. Dan kotoran-kotoran yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan bisa timbul karat, akhirnya terjadi korosi atau pengeroposan pada lantai dasar mobil. Lanjut untuk proses pembersihannya, yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kakinya. Setelah selesai penyemprotan, lanjut ke proses detailing. Untuk detailing ini juga kita bersihkan menggunakan cairan degreaser untuk menghilangkan kerak-kerak yang menempel di setiap celah-celah serta dinding-dinding kolong menggunakan media kuas. Jadi kita gosok-gosok sampai kinclong lagi. Proses ini kurang lebih memakan waktu 2-3 jam, tergantung masing-masing kondisi mobil. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembersihan pada velg.
Untuk velg ini juga kita bersihkan bagian luar dan dalamnya, karena bagian velg biasanya terdapat banyak sekali kerak-kerak serta noda aspal atau bintik-bintik hitam yang sangat mengganggu penampilan pada velg. Jadi kita bersihkan menggunakan degreaser juga dengan media kuas agar velgnya kinclong lagi. Biasanya ada beberapa orang yang bilang setelah di detailing atau undercarriage detailing rasanya tarikan mobil lebih enteng dan mobil terasa ringan. Next, selesai kita undercarriage detailing, sekarang waktunya lanjut ke proses pelapisan anti karat. Karena bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini akan kita beri lapisan pelapis anti karat, gunanya untuk melindungi dari karat dan juga menjaga keawetan serta pelindungan dari bagian lantai dasar mobil. Selain dia bisa berfungsi untuk memberikan proteksi, dia juga berfungsi untuk meredam suara dari kebisingan di bawah kolong kaki-kaki mobil. Pada proses pelapisan anti karat ini kita harus lakukan dengan sangat hati-hati dan juga teliti agar tidak ada bagian yang terlewat serta tidak rata ketebalannya. Kemudian untuk bagian kolong kaki-kaki yang rawan seperti karet dan sambungan-sambungan tidak akan kita lapisi dengan anti karat karena bisa mengganggu mekanisme dari mobil. Setelah kita lapisi, kolong kaki-kaki mobil terlihat jauh lebih rapi, bersih, dan lebih aman tentunya. Lapisan anti karat ini biasanya dia bisa bertahan hingga 5 tahun.
Dan next, sekarang kita lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum kita lanjut ke proses polish body dan detailing selanjutnya. Karena kotoran-kotoran ini bisa mengganggu saat proses polish body. Next, sekarang kita lanjut ke proses pembersihan karpet dasar yang sudah kita bongkar ini. Pada pembersihan karpet dasar yang sebelumnya kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengeluarkan kotoran dan juga noda yang ada di serat karpet dasarnya. Dan sekarang kita sampo, kita sikat hingga bersih dan wangi lagi karpet dasarnya. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon mobil ini dibersihkan menggunakan tornador. Tornador ini dapat mengeluarkan kotoran dan juga mengekstra kotoran-kotoran yang berada di plafon mobil tanpa harus melukai plafonnya atau meninggalkan serabut.
Dan next, lanjut lagi ke proses pembersihan pada trim-trim dan dashboard. Untuk trim dan dashboard ini kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dari Meguiar dan juga dengan bantuan Spon Magic untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di dashboard mobil. Lanjut lagi ke proses pembersihan pada lantai dasar mobil. Untuk lantai dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas, serta vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda atau sisa makanan yang ada di lantai dasar. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil jika tidak segera dibersihkan bisa mengundang serangga, bau apek, dan juga membuat lantainya berkarat hingga jebol. Dan sekarang selesai kita bersihkan seluruh bagian interiornya, waktunya kita kembalikan lagi seluruh bagian interior seperti semula. Jadi kita pasang mulai dari karpet dasar, jok, dan juga trim-trimnya. Pemasangannya juga harus hati-hati serta serapi mungkin agar tidak ada klip-klip yang patah atau bagian-bagian yang tidak terpasang dengan benar dan rapat. Next, lanjut ke proses polish body yang pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur atau baratan-baratan halus wear mark yang ada pada cat bodi mobil. Karena jamur dan juga wear mark itulah yang membuat tampilan cat terlihat kusam. Dan sekarang naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi lapisan cat bodi mobil dan juga menyempurnakan hasil polesan sebelumnya atau compounding. Step pertama tanpa step kedua itu sama saja seperti makan tanpa minum, jadi tidak akan maksimal hasilnya. Setelah step kedua nantinya akan jauh lebih halus dan juga glossy pada cat bodi mobil akan jauh lebih muncul. Nah, dan sekarang waktunya kita dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau sisa-sisa hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Setelah kita poles, hasilnya akan jauh lebih terlihat sehingga kita bisa koreksi apakah hasilnya sudah memuaskan atau belum. Setelah selesai, sekarang waktunya kita finishing. Untuk kaca kita beri lapisan glass coating untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga akan minim dari timbulnya jamur pada kaca mobil. Dan juga kaca akan jauh lebih terlihat bening serta mudah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Untuk bodi mobil kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR. SCPR ini juga memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga minim dari timbulnya jamur serta memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Hasilnya cat jauh lebih kinclong dan glossy. Setelah melewati proses 2 hari pengerjaan dan seperti ini hasil finishnya. Mesin interior serta eksterior yang tadinya kusam dan kotor sekarang sudah jauh lebih kinclong lagi dan maksimal seperti baru.
kasih banyak kepada beliau pemilik Daihatsu Sirion ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu proyek kami selanjutnya dan see you next time.